Berarti hanya bermodalkan percaya saja tanpa memperhatikan perbuatan Enak aja manusia. ngomong. Asal ngomong aja Bapak Enggak, itu. saya tuh bertanya. Lah iya kan saya jawab sekarang ini. Itu jawabannya. Lah jawabannya Jawaban bagaimana? atas lah nggak bisa begitu. Nah, kalau hanya iman dan Kalau percaya ada saja, orang Kristen melakukan perbuatan baik, itu bukan supaya masuk surga. Nggak Pak, usah, saudara yang simpulkan, nanti saya salah. Nggak usah, nggak usah. Saudara sudah benar nggak? saya bertanya tentang ajaran agama Kristen, Pak Pendeta. Udahlah, nggak usah nanya sekarang, nggak usah disimpulkan dari omongan saya. Semua orang yang datang kepada Yesus Kristus, itu namanya Yesus itu sebagai juru selamat. Berarti ya kalau seperti itu ya orang Kristen tidak mungkin masuk neraka. Ya nggak mungkin lah. Saya itu bertanya Pak Pendeta, apakah perbuatan jahat bisa membawa manusia Kristen masuk neraka? Bisa apa tidak? Masuk Itu aja. neraka. Selanjutnya dengan Alex ya. Selamat malam, Pak Alex. Ya, selamat malam. Ya bisa agak keras sedikit Pak suaranya. Jelas ya. Udah Alex. jelas. Ya, Ya, selamat malam Pak Pendeta Saifuddin. ya, selamat malam. Ya, saya Muslim Pak Pendeta, mau bertanya Pak Pendeta. Ya, Nah, bisa tolong dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan Yesus Juru Selamat itu apa, bagaimana sih? Ya. Yesaya 42 ayat 6, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi saya ini manusia pilihan Tuhan. Supaya apa? Supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya kesaksian saya bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian di Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat Isa Al-Masih Yesus Kristus. Jadi keselamatan di situ adalah jaminan pasti bahwa orang hidup di dunia ini, pasti mati. Nah, kalau orang Kristen itu pasti masuk surga, gitu. Ya, nggak mudah-mudahan, nggak ada insya Allah. Bentar, apa? Kalau apa namanya? Oknum Kristen lah, oknum Kristen. Itu bila dia melakukan perbuatan jahat atau dosa. Nah, itu bagaimana konsekuensinya dengan Juru Selamat tadi, bagaimana tuh? Juru Selamat Yesus Kristus itu telah mengampuni dosa-dosa dia. Gitu. Berarti kalau menurut pemahaman Bapak, setelah orang Kristen bertobat, itu dia sampai matinya dia tidak berbuat dosa. Sebab kalau berbuat dosa dia masuk neraka gitu. Roma 8 ayat 1. Ntar saya bacakan dulu. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hukum keberdosaan itu telah diampuni, dilepaskan karena kita bersama Yesus Kristus. Jadi orang kalau bersama Yesus nggak mungkin melakukan dosa. Berarti orang Kristen dia sudah bertobat itu dia tidak melakukan dosa yang sengaja dilakukan lagi sampai matinya. Nggak boleh sengaja melakukan dosa. Jangan begitu dong. Sengaja melakukan dosa, dia tetap terbuka untuk memohon ampun, sujud di kaki Tuhan, dan dia akan diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus karena pengampunan Tuhan Yesus tidak terbatas. Lah ya,
Ketika Petrus bertanya, "Guru, berapa kalikah aku mengampuni orang yang bersalah kepada saya? 7 kalikah?" Yesus bilang, 70 kali. 7 kali kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Jadi begitu, Pak. Berarti setelah bertobat yang terakhir kalinya sampai dengan dia mati, setelah bertobat yang terakhir kalinya sampai dengan dia meninggal, dia tidak berbuat dosa dengan sengaja lagi. Ya nggak boleh. Karena intinya manusia itu walaupun nggak melakukan dosa, dia tetap menjadi manusia berdosa. Yesus Kristus telah datang untuk memerdekakan dia dari dosa, dari penghukuman dosa itu. Karena seperti orang sudah tidak ada lagi dosa, putih bersih, begitulah Yesus ada di dalam hidup semua orang yang datang kepada Yesus Kristus. Itu namanya Yesus itu sebagai juru selamat. Berarti ya kalau seperti itu ya orang Kristen tidak mungkin masuk neraka. Ya nggak mungkin lah. Lah tadi Bapak bilang katanya kalau orang Kristen setelah bertobat masih berbuat dosa, dia masuk neraka. Dia terbuka untuk datang lagi kepada Yesus, diampuni dan minta pengampunan. Nah, kalau setelah minta pengampunan yang terakhir itu sampai dia meninggal, itu dia masih berdosa, melakukan dosa perbuatan, itu bagaimana? Kalau di Islam itu kan sejak dia bertobat terakhir, dosa kan dihitung sejak dia bertobat terakhir. Nah, sementara kalau di Kristen bagaimana itu? Nah, di dalam Yesus Kristus itu menjembatani kematian ini karena Yesus sudah mengalahkan setan, mengalahkan iblis. Tidak mungkin manusia melepaskan diri dari dosa kelakuannya. Mencuri berdosa enggak? Kalau sudah melakukan berdosa di Islam. Di Alkitab bilang begini, Yakobus 4 ayat 17, tahu berbuat baik tetapi tidak dilakukan dosa. Ini artinya konsep dosa di dalam Kristen dengan Islam itu jauh beda, Mas. Itu. Di dalam Islam berzina itu ya setelah barangnya itu masuk ke dalam kemaluan perempuan, itu namanya zina gitu. Tetapi Yesus bilang, kamu melihat wanita nafsu wanita lain, itu sudah berzina dengan matamu gitu. Dan itu berdosa di Kristen. Dosa, Pak. Itu dosa. Apakah dosanya itu sama atau berbeda dengan orang Kristen yang oknum ya, melakukan perbuatan pembunuhan? Ya sama lah, dosa itu di dalam Kristen itu sudah dosa. Artinya betapa sucinya kamu, betapa kudusnya kamu hidup di dunia ini. Agar kamu tidak ditemukan cacat celamu sebagai orang Kristen. Nanti kalau dipanggil, orang Kristen tidak membedakan antara dosa besar dan dosa kecil. Dosa hati saja gitu. Nah, Bapak saya ini punya bagaimana, Pak? Kalau di ajaran agama Kristen, dosa tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Padahal jenis perbuatan dosa itu kan beda-beda. Kalau di Islam jenis perbuatan dosa, katakan membunuh ribuan orang, itu disebut dosa besar. Sementara kalau dosa kecil, katakan mencuri permen, itu juga dosa, tapi dosa kecil. Kalau di Islam itu kan ada pembedaan itu. Sementara di Kristen itu kan jenis perbuatan dosa apapun tetap disebut dosa, dan itu kadarnya kan sama. Nah, sisi lainnya, tidak ada manusia itu yang hidup sampai dia meninggal itu kan suci. Nah, terus bagaimana cara masuk surganya? Manusia yang sudah membunuh ribuan manusia, ataupun, sebentar Pak Pendeta, ataupun baru mencuri satu buah permen, itu disebut berdosa, dan itu semuanya apakah masuk surga? Orang yang berdosa seperti itu, sudah membunuh itu tadi. Coba. Darah Kristus mensucikan dia. Itulah kelebihan, itulah enaknya, nyamannya menjadi orang Kristen.
Berarti Sedangkan amal di sana berapa kilogram, berapa panjangnya, berapa meter, berapa kubik, tidak jelas. Gitu. Akan ditimbang. Yang beratnya mana, timbangannya mana, sebesar apa, timbangan model apa, timbangan amal baik dan amal buruk. Juga nggak jelas kok. Tetapi di Kristen, betapa kudusnya kamu harus hidup, itulah yang dipentingkan di dalam Kristen, Pak. Gitu. Nah, kalau hidup tapi tidak kudus, Pak Pendeta, kan katanya tadi hidup itu kan kalau kan konsep Kristen itu sangat jelas daripada apa yang Bapak tawarkan. Karena dari tadi Bapak kalau melulu gitu. Kalau saya banyak uang, kalau saya punya uang 1 miliar, saya apakan? Nah, apakah sekarang saya bertanya Pak Pendeta, apakah ada manusia Kristen yang suci, tidak berdosa, setelah bertobat yang terakhir dia? Kuduslah kamu karena Bapakku kudus. Tidak ada orang yang mampu hidup kudus seperti yang diharapkan oleh Alkitab. Sesiapapun itu. Berarti orang Kristen yang sudah melakukan perbuatan dosa tadi, entah mencuri permen, entah membunuh ribuan manusia, itu kalau dia tetap masuk surga, bagaimana pertanggungjawaban keadilannya di sisi Tuhan terhadap yang Saudara korbannya? Kok nanya itu diulang-ulang, saya sudah jawab tadi. Bapak nanya-nanya melulu, yang begitu-begitu melulu, saya sudah jawab dengan jelas. Yesus Kristus sudah menjadi penebus dari hal-hal yang kecil semacam itu. Bahkan manusia kalau asal terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tetap menjalankan firman Tuhan, pasti masuk surga. Berarti hanya bermodalkan percaya saja tanpa memperhatikan perbuatan. Enak manusia. Aja ngomong, asal ngomong aja Bapak itu. Saya tuh bertanya. Lah iya kan saya jawab sekarang ini, itu jawabannya. Jawaban atas langge, jawabannya jenengan niku loh, jenengan kok asal ngomong aja. Kan itu jawaban saya. Enggak bisa begitu. Bukan. Kita harus tetap menjalankan iman kita, tetap menjalankan amal baik kita gitu loh. Kalau setahu saya amal baik di ajaran agama Kristen itu tidak membawa ke surga, Pak Pendeta. Ya udah, menurut saudara ayatnya di mana? Itu sudah pendapat saudara, menurut saudara, walaupun saudara bukan orang Kristen, ya sudah. Menurut pemahaman saya tentang ajaran agama Kristen, bahwa perbuatan baik itu tidak membawa ke surga. Itu benar apa salah? Ya benar. Ya? Benar itu. Kan saya sudah bilang itu, beramal baik sebesar apakah amal baik seseorang, itu tidak membawa pengaruh, karena yang membawa pengaruh itu adalah iman dan percaya kita kepada Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu. Nah, kalau hanya iman dan kalau ada saja, orang Kristen melakukan perbuatan baik, itu bukan supaya masuk surga, gitu loh. Bukan untuk masuk surga. Bagaimana dengan perbuatan jahat yang saya permasalahkan, Pak Pendeta? Kalau perbuatan baik tidak membawa masuk ke surga, apakah perbuatan jahat bisa membawa masuk neraka? Dengarin baik-baik. Satu konsep yang harus Bapak pahami, orang Kristen itu berbuat baik bukan untuk mempengaruhi dia masuk surga. Kenapa? Karena orang Kristen setelah terima Yesus Kristus adalah manusia surgawi yang diizinkan hidup lagi di dunia ini. Jadi orang Kristen itu adalah orang surga yang diizinkan hidup di dunia 70-80 tahun. Nah, dia harus tetap menjauhkan diri dari hal-hal ini supaya dia bisa kembali lagi ke surga. Itu. Nah, kalau paham nggak, Pak? Ya, kalau perbuatan jahat bisa membawa masuk neraka apa tidak, Pak Saifuddin? Ya, itu nggak usah dibolak-balik terus, Pak. Ya, saya sudah menjelaskan. Saya belum mendapatkan jawaban. Hanya bisa apa tidak? Iya. Ya, orang Kristen sudah diampuni, sudah dibebaskan. Karena terima Yesus, karena darah Kristus itu sudah membuat dia itu selamat. Dipastikan dia selamat karena masuk Kristen, karena percaya kepada Yesus. Gitu.
saya itu bertanya Pak Pendeta, apakah perbuatan jahat bisa membawa manusia Kristen masuk neraka? Bisa apa tidak? Masuk Itu aja. neraka bisa. Bisa. Gitu. Bisa. Bisa ya Pak Pendeta ya? Nah, Oke. iya. Ya, berarti kan kalau manusia Kristen masih hidup, dia Hmm. mati berdosa, berarti dia masuk neraka Pak Pendeta. Masih Lah mati. iyalah. Oh, Iya. berarti bila manusia Kristen masih hidup, dia melakukan Hmm. perbuatan dosa dan mati, belum sempat bertobat atas perbuatan dosanya itu yang terakhir dilakukan, dia masuk neraka Pak Pendeta. Neraka. Kenapa? Oh gitu. Nah, terus untuk caranya masuk surga berarti saat dia hidup sampai dengan mati, itu harus suci dari dosa. Dia harus bersih dari dosa. Nah, berarti ya, oke, berarti saya Berarti apa paham. lagi? Ah, apalagi sekarang? Ya, berarti kan kalau coba saya simpulkan dari Pak Pendeta, kalau salah tolong dikoreksi Pak Pendeta. Nggak Apa? usah, saudara yang simpulkan, nanti saya salah. Nggak usah. Saudara sudah benar nggak hidupmu? Sudah sholat 5 waktu belum? Gitu aja. Nggak sholat duhur Bukan, sekali masuk neraka 29 tahun? Gitu. enggak, ini saya bertanya tentang ajaran agama Kristen Pak Pendeta. Udahlah, nggak usah nanya sekarang, nggak usah disimpulkan dari omongan saya. Udah, gitu. Ngapain saudara simpulin? Saudara, saudara itu hanya bukan untuk mencari kebenaran, hanya berdebat, gitu. Saya itu bertanya Pak Pendeta. Saya itu bertanya. Iya. Oke, silakan bertanya Lah lagi ya apa kan, lagi. lah ya Jangan tadi kan saya diputar-putar begitu. bukan diputar-putar. Kan saya tadi kan Hmm. bertanya, Pak Pendeta sudah Hmm. menjawab. Apa Hmm. manusia Kristen yang melakukan perbuatan dosa, Hmm. dia akan masuk neraka. Pak Pendeta tadi bilang seperti itu. Nah, Iya. ya. Nah, berarti untuk dapat masuk surga, si manusia Kristen Hmm. itu setelah bertobat yang terakhirnya sampai dengan mati, Hmm. dia tidak berdosa, suci. Hmm. Sebab kalau dia Tak, berdosa melakukan perbuatan dosa, dia akan masuk neraka. Apakah benar seperti itu? ya Saya ini iya. bertanya, bukan bertobat, bukan Tapi kami berdebat. orang Kristen ada pengharapan dan ada yang disebut juru selamat. Nah, makanya itu yang saya tanya pertama tadi, juru selamat. Lah berarti manusia Kristen yang melakukan perbuatan dosa tadi karena ada juru selamat itu tadi masuk neraka apa tidak? Jawaban saya tadi apa? Baik, Masuk sudah. neraka. Ya sudah. Nah, Kenapa? ya enggak apa-apa. Saya kan hanya bertanya saja. Iya. Berarti udah, terus fungsinya juru selamat Se- tadi untuk bagaimana? Juru selamat itu adalah menyelamatkan, mengampuni, dan membebaskan orang dari segala kesalahan-kesalahannya itu. Nanti Bapak bisa, kalau ada kesempatan itu, kita buka ayat-ayatnya banyak sekali untuk itu, gitu loh Pak. Ya, saya sudahlah. Oke, Pak Pendeta. Ya, Oke, ya, oke. terima kasih waktunya. Sama-sama. Baik. God bless. Selamat, ya, selamat Amin. malam.